I hear the ancient song. I feel the shaking of the ground. All of creation joins as one. Heaven's roaring with the sound. If the rocks are gonna sing your praise, it won't be in our silence. 'Cause you took off your grave clothes and left them with my burdens. So how can I stay quiet, singing hallelujah, singing hallelujah, singing hallelujah, singing alle, alle, hallelujah. Hey! We prophesy your kingdom come, consume our hearts so now and then. With all the breath inside our lungs, we're bringing glory to your name. If the rocks are gone, sing your praise. Oh, it won't be outside. Oh, 'cause you took off your grave clothes and left them with my burdens. So how can I stay quiet, singing hallelujah, singing hallelujah, singing hallelujah, singing alle, alle, hallelujah, singing hallelujah, singing hallelujah, singing hallelujah, singing alle, alle, hallelujah. Hey! The lines between heaven and earth getting blurred as we're dancing, as we're singing. The lines between heaven and earth getting blurred as we're dancing, as we're singing. The lines between heaven and earth getting blurred as we're dancing, as we're singing. Oh, the lines between heaven and earth getting blurred. We keep on dancing, we keep on singing and dancing and singing, and I can hear heaven joining with voices, singing hallelujah, singing hallelujah, singing hallelujah, singing alle, alle, hallelujah, singing hallelujah, singing hallelujah, singing hallelujah, singing alle, alle, hallelujah. In the middle of the chaos, when I can barely keep my head up, the road ahead is looking so dark. You light my way. Just when I'm losing all of my faith, I'm at the end of all of my strength, and I'm just looking for the exit.
You lift my gaze. I see you. I see you. In all my fears, they melt away as the fire of your love runs through my veins. Run through my veins. When I'm a battle-weary soldier, the world is heavy on my shoulders. Feels like this war is never over. You fight for me. I see that God is always for me. His angel armies all around me. This is the joy I set before me. Yeah, you already won. I see you. I see you. In all my fears, they melt away as the fire. As the fire of your love runs through my veins. You had me in before, behind. You had me in from left to right. You had me in. You're on all sides. You're forever around me. You had me in before, behind. You had me in from left to right. You had me in. You're on all sides. God, you're forever around me, forever surrounding me. Forever surrounding me. Oh, and I see you. Oh, and I see you. Oh, and I see you. I see you. And all my fears, they melt away in the fire. In the fire of your love is where I'll stay. There's no limits on King Jesus. There's no limits on Jesus. And I will not place limits on you. There's no limitations when you're in the room. I will not place limits on you. There's no limitations when you're in the room. So this room is yours, Jesus. It's yours. This heart is yours, Jesus. This mind is yours, Jesus. It's all in yours, Jesus. No limits on. I will not place limits on you. There's no limitations when you're in the room. I will not place limits on you. There's no limitations
is when you're in the room. So this room is yours, Jesus. This heart is yours, Jesus. This mind is yours, Jesus. It's all yours, Jesus. This room is yours, Jesus. This heart is yours, Jesus. This mind is yours, Jesus. It's all yours, Jesus. It's all yours. Give it all away to you. No limits to your love. Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit, no limits, no. Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit, no limits. Holy Spirit, my best friend. It's who you are, Lord. Holy Spirit, no limits, no limits on your love. Yeah. Holy Spirit, you are my strength. And Holy Spirit, no limit, no, no. Holy Spirit, my best friend. And Holy Spirit. So this room is yours, Jesus. This heart is yours, Jesus. Give it all away. This mind is yours, Jesus. It's all yours, Jesus. This room is yours, Jesus. This heart is yours, Jesus. Every thought, God, mind is yours, Jesus. It's all yours, Jesus. We want to place limits on you. I will not place limits on you. There's no limitations when you're in, and you're in the room, yeah. Place limits on you. There's no limitations when you're in the room. So this room is yours. Jesus, it's yours. This heart is yours. Every part. This mind is yours, Jesus. Every thought. It's all yours, Jesus.
deserve. No limits to your love. I give it all away to you. I give it all away to you. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Shalom. I Shalom Pastor, selamat pagi. Halo, Pastor. Ya, kita mulai ya. Jadi kita mulai. Boleh minta kesediaan Yesi untuk bantu kita di dalam doa. Apakah ada Yesi? Meriska ada? Shalom, Pastor. Oke, iya. Boleh minta bantuan Meriska pimpin kita dalam doa ya. Iya, Pastor. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini kami telah terkumpul dalam Zoom meeting, dan saat ini kami akan memulaikan mata kuliah kami. Yang pertama, kami percaya Engkau terus menuntun kami, Engkau terus menyertai kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya berakhir dengan baik. Engkau terus memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Pastor Yohanes yang akan memberikan materi untuk kami, dan Engkau juga memberkati kami semua yang akan menerimanya. Inilah yang menjadi doa kami, Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. 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 Oke, kita sampai di mana ya? Iya, ya. Masih ada yang ingat ya? Terakhir itu kita bahas penekanan, tempo, gerak tubuh sudah ya? Sudah Pastor kalau gerak tubuh. Oh sudah. Gerak Ya. tubuh, belajar pertahanan kontak mata. Ini belum. Ini belum Pastor. Ya belum ini. Ini sudah berdiri dengan baik. Sudah. Belajar bergerak secara Sudah wajar. Pastor. Ini bergerak secara wajar. Belum Sudah. ini kayaknya. Hah? Secara Belajar wajar. bergerak wajar sudah, Pastor. Sudah ya. Iya, belum. Kontak mata belum ya? Ya belum Pastor. Oke. Iya, ayo kita lanjut. Karena saya soalnya ngajar juga di kelas lain, jadi bingung. Kelas apa? SOS saya juga mengajar materi yang sama. Jadi saya mengajarkan mereka untuk bisa berkhotbah juga. Jadi SOS Makassar ya, bukan SOS nasional. Iya, jadi kita lanjutkan yang ke-6 mengenai gerak tubuh, yaitu mempertahankan kontak mata dengan jemaat kita. Mata juga dapat menyampaikan suatu pesan. Mata kita jangan melihat di atas kepala pendengar. Lihat langsung ke arah orang yang kita tuju. Biarkan pandangan kita menjelajahi seluruh jemaat, maka setiap orang atau setiap jemaat akan juga merasakan bahwa kita sedang berbicara kepada mereka. Dengan demikian akan ada hubungan dan kontak yang baik dengan jemaat. Ya, perlu saudara perhatikan bahwa ketika saudara khotbah, usahakan mata saudara itu melihat ke jemaat. Ya, jangan melihat ke atap atau jangan melihat ke bawah mimbar. Jangan. Usahakan menatap ke jemaat. Dan pandangan saudara usahakan merata. Jangan hanya pada satu titik. Karena kalau saudara melihat ternyata ada satu cewek cantik gitu ya, lalu saudara tertuju terus ke cewek itu. Jangan juga. Yang cowok-cowok atau yang cewek-ceweknya tertuju kepada cowok ganteng gitu.
Ya jangan, saudara. Iya. Jadi pandangan mata harus merata ke kiri, ke tengah, ke kanan. Ya. Kalau saudara berani menatap jemaat, itu juga jemaat akan menilai saudara itu pede, percaya diri ketika menyampaikan sebuah khotbah di atas mimbar. Tapi kalau pandangan mata saudara melihat ke atap, nah jemaat akan menilai, loh ini pendetanya, pastornya kok nggak pede ya, waktu menyampaikan firman. Dengan kata lain gini, kalau pastornya nggak pede, gimana jemaatnya mau diyakinkan dengan khotbahnya, gitu loh. Jadi semua kita usahakan belajar ini. Memang nggak mudah. Ya, kadang-kadang kita lihat kotak mata, lihat mata jemaat, kita jadi grogi gitu. Jadi apa ya, gemetaran, totofore bahasa Perancisnya. Nah, seperti itu. Tapi usahakan bisa melihat ya mata jemaat. Oke, ada yang punya pengalaman nggak perihal ini yang bisa dibagikan kepada teman-teman mengenai pandangan kontak mata ini dengan jemaat? Yeskiel, punya pengalaman seperti apa ini waktu khotbah? Ya, Pastor. Waktu khotbah punya pengalaman apa yang bisa dibagikan kepada teman-teman? Apa yang Yeskiel rasakan? Ya, kalau kontak mata, pernah sih Pastor sampai saya pernah bawa khotbah itu kan kayak ada satu kata-kata itu kayak menyentuh gitu. Nah, ketika saya lihat jemaat, ada beberapa jemaat yang kayak kena Nah, sama kata-kata yang disampaikan, terus kayak ke bawahnya, ke bawah perasaan gitu sampai mau nangis. Terus saya tatap terus gitu. Nah, tiba-tiba kayak saya digerakkan begitu, kayak digerakkan Roh Kudus ke depan gitu, ke depan jemaat. Terus saya pegang gitu. Saya bilang Tuhan mengasihi. Mulai tiba-tiba langsung dia nangis. Dari itu langsung saya balik lagi ke mimbar. Itu yang pengalaman saya sih, Pastor. Kasih. oke, iya. Yang lain yang pernah punya pengalaman khotbah, John? Iya, Pastor. Ya. John punya pengalaman apa ini soal pandangan mata, tatapan mata? Oh iya, ini Pastor. Ya, kalau pengalaman, kalau misalnya kita kurang siap materi, biasanya kalau kita tidak siap materi, kita belum paham materinya benar-benar, pasti menunduk-nunduk, nggak berani lihat jemaat, Pastor. Itu aja, Pastor. Oke, jadi ya intinya harus siap ya, John ya. Siapa lagi yang pernah khotbah ya? Chris. Kalau menurut Chris, Iya, Pastor. perihal tatapan mata gimana? Menurut saya penting sekali, Pastor, kita bisa membangun komunikasi lewat tatapan mata sama jemaat. Ya, yang seperti Pastor bilang tadi, kita akan lebih tertuju gitu, dan jemaat juga akan lebih seperti kita tuh sedang berbicara sama mereka, bukan sedang berbicara sama objek lain. Terus saya pernah ikut kelas public speaking yang dibuat Panji Pragiwaksono itu, Pastor. Nah, dia itu ada menyarankan untuk kita punya titik hotspot. Jadi kalau kita berbicara, lihat orang yang antusias mendengar kita. Nah, itu akan membangun diri kita lebih percaya diri lagi. Tapi di antara banyaknya orang itu biasanya ada yang ngantuk, ada yang menguap. Nah, itu jangan sering-sering dilihat, itu akan membuat kita semakin down. Jadi lebih sering melihat orang-orang yang antusias, itu akan membuat kita lebih naik lagi kepercayaan dirinya. Itu yang pernah saya dengar juga, Pastor. Oke, iya. Gimana ya bisa tahu ya orang yang antusias dan orang yang ngantuk? Berarti kita mesti lihat satu-satu ya. Biasanya yang memperhatikan kita dari awal, Pastor. Serius dia. Yang angguk-angguk kepala gitu ya. Iya, begitu. Angguk-angguk kepala ketika kita khotbah. Iya. Iya. Mesti lihat orang yang semangat, lihat orang yang antusias sehingga kita juga terpacu menjadi semangat. Kalau Bu Linda pernah khotbah, Ibu? Bu Linda.
di ini Pastor, di ibadah wanita gitu, di Oh PD iya, kecil. iya. Gimana? Ada eh, yang bisa dibagikan mengenai tatapan mata? Ya biasanya merata aja sih Pastor. PD Bu ya, Kan berani ya. belum pernah khotbah yang sampai lama-lama gitu. Kalau lama-lama mungkin pendengarnya ngantuk gitu ya Pastor. Oh, selama ini paling maksimal berapa durasi yang Ibu Linda pernah sampaikan? Paling ya 20 ya Pastor. Oh, 20 menit ya. Oke, oke. Ya, PD ya Bu ya. Yang Anu, lain? kebiasaan presentasi Ah, termos tuh, Pastor. oh, bisa presentasi. Iya Bu. Ini Pak Agus Pranajaya. Pak Agus Pranajaya hadir. Iya, Iya. Kalau dari Pak Agus gimana mengenai tatapan mata? Berani menatap nggak selama ini kalau khotbah? kalau sekarang sih udah mulai Sudah berani, Pak. berani. Kalau dulu awal-awal lihat plafon. Plafon. Kalau dulu Iya. awal-awal lihat plafon, terus ya dulu masih ingat tidak lihat plafon, terus nggak berani gerak, terus nada bicaranya datar. Jadi ya aku tanya sama istriku gimana khotbahku, nggak menarik katanya. Nggak menarik. Datar ya. Terus kan dulu kan suka nyari yang kayak materi sulit-sulit, jadi biar kelihatan pintar kayak gitu, Pak. Sekarang nih sudah nggak lagi. Sekarang Iya. ya sudah tatapan ya. Kalau menurut saya sih saya udah berani lihat jemaat. Terus yang Chris bilang, karena kan ya Sampit kan masih kecil, jadi kan kita tahu ada jemaat yang respon apa enggak. Nah itu yang Chris bilang lihat hotspot tuh sudah saya coba. Jadi kalau ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang bilang amin kan kita bisa kalau sekarang kan nggak bisa lihat dari masker ya, yang ngangguk-ngangguk. Nah itu saya kasih pandangan lebih kayak gitu. Terus sekarang udah bisa mulai gerak tangan. Kalau dulu parah sekali sih, Pak. Gitu ya. Sekarang udah Tapi lumayan. nggak ini ya, nggak salah tingkah yang diliatin terus ya. Enggak terus sih, Kadang-kadang Pak. ada loh orang yang kita liatin terus di atas mimbar jadi hotspot. Ternyata orang itu jadi salah tingkah grogi gitu. Lagi lawan jenis kan Iya. bisa punya persepsi yang lain malah dikira malah kita ngeliatin terus tertarik dengan si dia malah dikira gitu ya. Oke. Iya, makasih Pak Agus. Makasih, Pak. Pak Agus Hertandi sudah sampai di mana? Masih di jalan Pester, masih Jalan berjuang. di daerah mana? Baru daerah apa nih? Saya tadi malam ketiduran Pester, baru daerah Pangkep barangkali. Oh, baru Pangkep. Iya, tadi malam ketiduran Pester, tidak bangun-bangun. Oke. Oh, baru berangkat pagi ini? Iya, tadi pagi jam 8. Oke. Iya, kemarin. Pester boleh bertanya? Iya, silakan Pak. Bagaimana cara mengatasi grogi tatapan mata jemaat 40 orang, jemaat 100 dengan jemaat 400? Kan beda itu Pester kalau kita khotbah. Kalau 10 orang yang hadir itu kan lebih enteng kita khotbah. Kalau masih 40-50 kan lebih enak. Tapi kalau sudah 400 mata lihat ke kita gimana itu Pester? Nah, ini kalau yang saya pernah alami yaitu setting pikiran, Pak. Setting pikiran bahwa yang saya ajak bicara di depan umum ini adalah orang-orang yang maaf gitu loh, orang-orang yang nggak pinter, hanya saya yang pinter, gitu. Sehingga kita jadi pede, bukan sombong ya, bukan, tapi men-setting pikiran bahwa ini adalah materi yang saya terima dari Tuhan langsung melalui saya, dan saya sampaikan kepada jemaat. Jemaat nggak tahu apa-apa, karena saya fresh from heaven, dapat materi dari surga langsung gitu, seolah-olah begitu, Pak. Sehingga itu membuat kita jadi pede ketika kita berdiri di depan 100 orang gitu. Karena kalau Pak Agus Hertandi kan sudah biasa 40 gitu kan. Memang dulunya untuk bisa berdiri di 40 juga awalnya grogi juga pasti. Tapi karena sudah jam terbang sehingga sudah terbiasa, dan ketika dibawa kepada jumlah bilangan jemaat yang di atas 40,
itu bisa muncul grogi lagi, gitu. Muncul grogi lagi karena apa? Kita yang pertama kita sudah kaget duluan dengan angka jumlah jemaat. Kita kaget duluan, ih 100, ih 1000, ih 2000 gitu kan. Kita kadang-kadang kaget duluan dengan angka. Terus kemudian kalau dulu saya punya pengalaman waktu pertama kali di 1000 jemaat. Apalagi kayak di Makassar ini di Geraha dulu ada holospot ya, lampu lighting yang saudara tahu ya, yang orang yang berdiri di mimbar itu di spot langsung yang bulat itu loh, kan silau itu kalau kita lihat ke lampunya kan silau. Nah itu ditaruh di atas balkon. Nah waktu saya melihat lampu itu langsung jadi grogi saya, ya jadi langsung grogi. Sebelumnya berusaha untuk berdiri, setting pikiran, aku ini dapat materi dari Tuhan, ya ini jemaat yang belum terima apa-apa, saya mau sharingkan, saya mau bagikan supaya jadi berkat buat yang lain. Jadi seperti itu setting pikiran. Nah, ketika kena lampu itu holo spot, langsung saya grogi, langsung hilang materinya, jadi kelihatan jelek sekali gitu loh di depan awal-awal itu di depan khotbah di Geraha waktu itu di depan 1000 orang. Iya, jadi itu pengaruh juga lighting ya yang silau sehingga kita kehilangan fokus itu. Jadi setting pikiran Pak Agus Hertandi Baik, tipsnya. baik Pak. Jadi Ya, setting terima pikiran bahwa saya ini terima materi dari Tuhan langsung yang saya akan bagikan ke jemaat belum terima apa-apa, nggak tahu apa-apa, maksudnya seperti itu. Karena itu saya mau sharingkan hari ini di depan jemaat, misalkan. Jadi kita membuat diri kita tambah pede, percaya diri, ya apalagi dengan tatapan mata. Akhirnya karena pede, berani menatap mata, seperti itu. Nah, ini tips-tips. Iya. Tapi Pak, kalau misalnya ada seniornya kita di depan Pak, bagaimana? Nah, yang Biar itu. tidak tambah lebih grogi Pak. Nah, itu sudah sering saya alami gitu kan. Dulu awal-awal saya khotbah di Geraha kan langsung oleh Pak Yusa kan. Pak Yusa yang kasih kesempatan 10 menit sebelum beliau khotbah. Ayo, kamu 10 menit naik dulu. Nah, itu di depan Pak Yusa. Awal-awal grogi. Awal-awal satu kali khotbah saya agak kacau gitu. Nah, saya pikir ya sudahlah, sudah nggak mungkin dapat kesempatan lagi. Bulan depan Pastor Yusa datang ke Makassar lagi, saya dikasih kesempatan lagi khotbah di Geraha, ya sebelum beliau naik. Saya dikasih kesempatan, saya 10 menit lagi. Ternyata Pak Yusa masih mau, nggak menyerah dengan saya. Lalu ketika saya khotbah, masih grogi lagi, saudara. Masih grogi bulan yang kedua, padahal sudah latihan di depan cermin, sudah persiapan matang-matang, masih grogi. Saya pikir sudah tamat riwayat saya. Paling khotbah di cabang kecil aja, di Palu aja paling. Nggak mungkin masuk Geraha. Ya sudahlah, saya pikir pasrah gitu ya. Terus kemudian, bulan depan Pak Yusa nggak menyerah lagi. Saya disuruh siap-siap khotbah lagi, saudara. Suruh siap khotbah lagi, dan puji Tuhan, bulan yang ketiga mulai bisa kuasai panggung, rasa grogi itu bisa mulai dikuasai. Jadi akhirnya, nah sekarang kalau sudah di depan Pak Yusa sudah biasa, gitu. Jadi ternyata memang intinya kalau yang saya alami ya, dan saya mau sharingkan adalah semua kembali kepada mindset, pikiran kita. Ya, kalau kita sudah tahu berpikir gini, di depan saya ada Pastor Yusa, di depan saya ada senior, ya khotbahnya lebih jago dari saya. Nah, kita jadi ciut, ya kita jadi ciut duluan, kita jadi grogi, takut duluan gitu. Tapi kalau kita punya mindset yang seperti yang saya sampaikan tadi, berpikir bahwa saya ini dapat materi dari Tuhan dan yang di depan saya ini, yang saya akan khotbahkan, ini adalah mereka-mereka yang belum tahu apa-apa, sehingga kita jadi pede, termasuk kalaupun ada Pak Yusa, mungkin atau senior, siapapun yang di depan kita jadi lebih pede. Gitu Pak. Bagus. Ya, jadi seperti itu.
tips-tips yang saya bisa bagikan dari pengalaman saya. Ya, jadi bukan berarti saya mengajar teman-teman merasa oh lebih bisa, enggak. Saya pun masih belajar kok sampai sekarang, masih ada kelemahan-kelemahan dalam khotbah saya secara pribadi, masih terus belajar. Ya, karena saya mungkin lebih belajar duluan sehingga saya diberi kesempatan untuk mengajar teman-teman di tempat ini. Seperti itu. Ya, jadi kalau mau dihitung-hitung sudah berapa tahun saya jadi hamba Tuhan? Ya, kalau kalau dihitung-hitung ya kemarin saya sempat hitung-hitung, ternyata nggak kerasa loh. Ya, nggak kerasa ternyata saya sudah melayani itu ada 15 tahunan loh. 15 tahun. Untuk khotbah tok loh ya, untuk khotbah tok itu 15 tahun. Ya, 15 tahun untuk khotbah tok. Tapi kalau mau dihitung pelayanan, ya pelayanan lebih dari 15 kalau pelayanan. Saya karena pelayanan pertama saya adalah guru sekolah minggu, ya kelas 1 SMP, ya lebih dari 15 tahun. Tapi dari situ akhirnya banyak belajar gitu loh, banyak belajar. Ya kalau saudara melihat saya yang sekarang pasti ada proses dong, nggak mungkin semata-mata jereng jadi yang sekarang gini, nggak bisa. Ya demikian juga dengan teman-teman, saudara pastilah punya mimpi. Ya, suatu saat saya akan berdiri di depan banyak orang, ya di depan ribuan jiwa, pasti dong. Saya dulu ya kalau mau dibilang bermimpi juga, saya ini orangnya memang orang yang boleh dikatakan apa ya, kurang ambisius ya, kurang ambisi. Ya hidupnya itu mungkin terlalu santai ya. Pokoknya nikmati aja lah yang ada, syukuri apa yang ada gitu. Itu prinsip saya sih. Sehingga kalau untuk mencapai mimpi, oh harus nanti di depan ribuan gini, itu kalau saya lebih lebih memilih ngikuti waktunya Tuhan aja lah. Yang ngalir aja ngikuti waktunya Tuhan kalau saya. Sampai waktu itu saya ingat teman asrama saya, teman asrama. Malah yang saya kaget orang ini yang berbicara kepada saya ini orang yang boleh dikatakan dia orang yang teologi banget, ya orang yang teologi banget. Ya mungkin alirannya Stephen Tong gitu. Bahasa roh pun enggak, ya waktu itu bahasa roh pun dia tidak berbahasa roh loh, tapi dia satu asrama dengan saya. Bahkan waktu itu dia datangi saya dan berkata, Han, aku kok ngerasa ya kamu ini bakal duluan naik di atas mimbar YAS Malang duluan daripada kami semua. Jadi teman saya yang nggak ngero itu, iya, yang boleh dikatakan nggak ngero, ya kalau lain cerita ya orang yang suka ngero-ngero terus menubuatkan sesuatu ya buat saya lain cerita. Dan ini orang ini saya tahunya nggak ngero gitu loh, orang yang apa-apa semua pakai logika gitu loh, apa-apa semua pakai logika. Tahu-tahu dia bilang begitu, aku ngerasa bahwa kamu duluan yang akan naik di mimbar YAS Malang. Waktu itu kan kami masih sekolah pelayanan rasuli ya, Selaras di Malang. Aku rasa kamu duluan. Enggak saya bilang gitu, enggak. Ternyata ternyata omongan ini bapak-bapak ternyata yang satu angkatan dengan saya ini bapak-bapak waktu itu. Nah, saya waktu sudah khotbah di YAS Malang duluan, lalu saya teringat omongan itu. Iya, kok saya naik di atas mimbar YAS Malang ya waktu itu. Terus akhirnya singkat cerita setelah itu saya ketemu dengan teman saya itu yang bapak-bapak tadi. Loh Pak, nubuatannya Bapak itu terjadi loh pada saya. Yang Bapak omongkan bahwa saya duluan naik di atas mimbar YAS Malang. Waktu itu masih belum YAS ya. Masih Betani. Ya. Oh, Bapak duluan loh yang naik. Saya kok Bapak menubuatkan saya untuk naik duluan. Kok bisa, Pak? Ya, katanya si Bapak ini. Aku juga nggak tahu. Aku juga lupa aku ngomong apa sama kamu. Kata si, tapi ya itulah Tuhan. Kalau saya berkata itulah Tuhan. Ya, Tuhan bisa pakai siapapun, orang yang nggak berbahasa lidah pun, orang yang nggak percaya bahasa lidah pun bisa dipakai Tuhan untuk berbicara sesuatu kepada diri kita. Gitu. Itu pengalaman saya sih. Tapi intinya adalah kalaupun kita diberi kesempatan di level itu, nggak boleh sombong. Justru harus tetap belajar. Ya, saya menyadari banyak kelemahan saya kok sampai sekarang. Bukan berarti orang sudah hebat, enggak juga, banyak salahnya.
Saya harus makanya kalau setiap khotbah saya selalu minta rekaman. Saya harus belajar, harus tahu kelemahan saya apa gitu loh. Saya membiasakan sampai sekarang kalau khotbah minta rekaman. Karena saya pengen tahu salah saya bicara di mana, posisi berdiri saya kayak apa, grogi-groginya apakah masih kelihatan. Pasti kan ada grogi-groginya, masih ada. Masih ada. Ya jangan dipikir orang yang biasa di mimbar besar nggak pernah grogi, pasti masih grogi. Ya masih ada grogi, hanya kita kita bisa ngatasi nggak, bisa menutupi nggak rasa grogi itu. Nah, kalau orang memang sudah biasa jam terbangnya, sudah bisa mengatasi rasa grogi itu, walaupun masih ada rasa grogi itu. Itu dari saya. Ada lagi yang mau sharing, yang mau komentar atau bertanya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh adalah ingat bahwa ekspresi wajah juga penting. Ya, ingat bahwa ketika saudara berdiri di mimbar, ekspresi wajah itu penting. Ekspresi di wajah kita juga dapat menyampaikan suatu pesan. Hindarilah ekspresi wajah yang keras bila tidak sedang menyampaikan poin tertentu. Tetapi biarkan ekspresi wajah kita wajar sesuai dengan tema topik yang sedang disampaikan. Bergembiralah dan penuh percaya diri. Bila pokok topik yang disampaikan bukan masalah yang sedih atau serius. Ya, saudara, ketika khotbah, ekspresi wajah juga sangat mendukung sekali. Ya, kalau wajah saudara penuh dengan sukacita, jemaat pun akhirnya juga penuh dengan sukacita. Ya, kalau wajah saudara wajah yang tegang, jemaat yang melihat saudara berdiri di depan mimbar ikut tegang, Jadi mesti rileks, wajahnya senyum, ya senyum. Tapi jangan senyum terus dari awal sampai akhir senyum-senyum terus gitu kan? Ya jangan. Ada waktunya kita kelihatan serius, ada waktunya kita memang bercanda. Nah, kalau sedang menyampaikan misalkan cerita humor ya imbangi. Tapi ada orang loh yang wajahnya cerita humor tapi wajahnya datar, orang lain ketawa. Ada, ya. Dia wajahnya datar saja, sementara yang lain tiba-tiba nyelot gara-gara orang itu nyeletuk satu kata, satu ruangan ketawa gitu, pecah suasana jadi tertawa. Tapi wajahnya orang itu tetap datar. Ada yang seperti itu. Tapi ada orang yang dia ikut ketawa dan yang lain ikut ketawa. Ya, jemaatnya ikut ketawa karena si pembicara tertawa gitu misalkan. Nah, jadi intinya adalah bangunlah ekspresi wajah yang enak dilihat gitu, ekspresi wajah yang hangat, suasana 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 ketika saudara khotbah jadi hangat. Nah ini ya kira-kira seperti apa ya suasana hangat? Ada yang punya pengalaman mengenai hal ini? Ya, apakah harus diimbangi kalau ekspresi wajah apakah harus memang senyum terus? Kalau terlalu banyak senyum, ketawa, malah dianggap orang Jawa bilang itu cengengesan, nggak serius gitu. Jangan. Ya, saudara khotbah terus senyum-senyum terus atau ketawa-ketawa, malah dianggap ini orang berdiri kok mau khotbah kok nggak serius gitu loh. Ya nggak oke juga sih. Nggak oke. Jadi harus seimbang. Ada waktunya serius, menunjukkan mimik wajah ekspresi yang serius, ada waktunya memang kita santai, icebreaker maksudnya semacam icebreaker supaya nggak tegang suasana. Iya. Ada pengalaman nggak yang mau dibagikan atau ada yang mau bertanya mengenai ini? Silakan. Nggak ada. Oke, lanjut. Masuk ke 8. Perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata seseorang pembawa firman merupakan rangkaian beberapa kata yang dia ketahui
dan yang biasa ia gunakan. Tak pelak lagi, kata-kata adalah peralatan seorang pembawa firman yang digunakan untuk bekerja memenuhi panggilannya. Makin banyak kata-kata yang kita ketahui dan mengerti, kita dapat makin fasih berkata-kata untuk mengemukakan perasaan kita. Kata-kata bagi pembawa firman Tuhan sama halnya kuas dan cat bagi seorang seniman. Seorang pembawa firman dapat membuat gambaran yang hidup dengan kata-kata saat dia menggambarkan suatu keadaan, jemaatnya mampu melihat apa yang dia gambarkan. Lanjut, kata-kata sangatlah penting bagi seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Seorang pembawa firman tanpa kata-kata bagaikan seorang pedagang tanpa barang dagangannya. Sebagai seorang pengkhotbah, kita harus menarik dalam kata-kata. Usahakan banyak membaca. Nah ini, garis bawahi. Saudara harus banyak membaca. Sebab dengan membaca, bacaan yang baik dapat memperkaya perbendaharaan kata kita. Ya, perbendaharaan kata kita. Setiap kali kita menjumpai sebuah kata yang kita tidak mengerti, selidiki, cari tahu artinya, dan tambahkan kata baru itu pada perbendaharaan kata kita. Mulai gunakan kata tersebut dalam konteks dan penggunaan yang benar. Kembangkan perbendaharaan kata kita, maka makin fasih bila kita melakukannya. Orang akan lebih tertarik mendengarkan kita bila kita dapat membicarakan topik yang kita bawakan dengan baik. Iya. Jadi perhatikan dengan perbendaharaan kata kita. Ya. Mana tadi? Perbendaharaan kata kita. Caranya apa? Solusinya apa? Mesti banyak membaca. Ya. Ya, siapa yang kurang suka membaca? Ya, yaitu harus mesti belajar banyak membaca. Mungkin sekarang kalau orang disuruh baca buku juga malas ya. Beberapa kita mungkin ada yang masih suka membaca buku. Tapi kita lebih suka membaca apa? Media sosial. Media sosial Facebook. Loh, Facebook itu juga banyak loh. Jadi informasi. Ya nggak selamanya orang tulis status curhat gitu kan. Tapi kadang-kadang ada berita-berita yang di-share lewat Facebook. Misalkan apa kompas.com, Tribun Timur, apalagi biasanya yang umum kan apa? Ya pokoknya berita-berita lah ya, berita CNN. Nah gitu itu kan ada biasa di-share di Facebook juga. Ya bukan hanya Facebook, biasanya juga ada di. Kalau sekarang Twitter sudah nggak musim ya Twitter ya, atau masih ada yang pakai Twitter kah? Ada yang masih pakai media sosial Twitter, apalagi zaman Friendster ya ketahuan. Banyak sih Chester Masian. Masih ada Twitter ya? Saya nggak pakai sama Masih sekali. eksis tapi saya nggak pakai. Iya, saya sudah 3 tahun nggak pakai Twitter. Itu pun Twitter waktu itu saya buat cuma sharing kayak apa gitu, cuma satu kalimat, satu kata. Menurut saya kurang menarik, lebih oke Facebook sih. Iya. Kok ada yang masih pakai Friendster kah? Friendster ketahuan zamannya. Tutup kayak Friendster. Tutup. Oh, Friendster tutup ya, kalah sama Facebook. Ya kalau dulu sebelum ada Facebook ada Friendster, media sosialnya. Ya kan. Terus muncullah Facebook, Twitter, terus sekarang TikTok. Ya, TikTok. Apa ada lagi lebih baru yang John bilang kemarin apa John? Media sosial apa itu? Twitch, Pastor. Twitch. Twitch. Sudah pakai Twitch semua kah? Itu sebenarnya Pastor itu Film. untuk streaming, film, gaming, tapi untuk istilahnya penggembalaan, pastoral begitu udah ada sih tapi belum banyak yang pakai untuk begituan. Belum banyak yang rilis, tapi kalau mungkin bisa dimanfaatkan, rilis bisa. Ya, intinya kesimpulannya adalah mesti banyak baca ya, saudara. Ya, itu membaca penting.
Ya, karena itu akan menambah perbendaharaan. Misalkan sekarang muncul kata-kata baru, kata-kata gaul, mager. Ayo, kata mager. Saudara tahu semua toh, mager. Itu kan kata-kata baru itu yang muncul di belakangan ini. Ya kan, malas gerak gitu kan. Itu kan istilah yang dipakai orang-orang sekarang, mager lah, baper lah. Baper apa kalau baper itu? Panjangannya ada nggak? Bawa perasaan, Bawa Pak. perasaan. Terus apalagi lebay. Lebay itu apa? Berlebihan. Oh ya, lebay ya, Pak. Ya kita tahu artinya, cuma apakah itu sebuah singkatan kayak baper gitu? Bukan harusnya, Pastor. Bukan Kan ya, kayaknya. bukan ya. Kalau Bukan. sebelum ada kata lebay itu kita menyebutnya apa ya? Kan lebay ini kan terakhir-terakhir ini baru muncul istilah itu. Keminggres sih biasanya, Pastor. Ke Keminggres too much gitu loh. Pakai istilah Inggris sih biasanya. Masih yang gitu-gitu kalau sebelum lebay. dulu. Yang lain ada lagi selain yang Bu Susan sampaikan? Apa ya sekarang ya? Dulu sok pintar gitu. Apa lebay? Lebay bukan sok pintar ya. Bukan. Lebay itu apa dulu itu? Kalau yang di Bu Susan tadi sampaikan kok saya baru dengar juga sih. Too much. Loh bukan, Oh. maksudnya Keminggres itu sok-sokan Inggris gitu Oh, loh, ke Pastor. Inggris. Oh, sok Keminggres. Inggris. Sok Inggris. Cuman Oh. biasanya pakai Inggrisan, istilahnya masih gitu-gitu Too sih. much. Too much gitu. Atau Tapi hiperbol mungkin ya dulu. Hiperbola atau terlalu hiperbola kamu gitu. Terlalu berlebihan kamu. Terlalu lebay. Kalau yang angkatan ini kayaknya lebay, Pastor. Anunya sudah masuk ke lebay itu, Pastor. Kalau hiperbol itu jarang sih. Jarang dengar ya. Jarang pakai memang, dan nggak terlalu lama. Iya, saya heran dulu orang pakai kata apa ya sebelum ada lebay. Iya, kalau saya Too dulu much. zaman-zaman itu ya too much gitu, Pastor. Terus baru masuk hiperbol itu cuma satu, ya nggak lama lah, Pastor. Iya. Kayak Ayo generasi ini yang muda-muda dulu pakai kata apa ya sebelum ada lebay? Ya, alay. Chris. Oh iya, Alay. iya. Alay itu, Ustaz. Alay. Alay. Sebelum lebay alay. Sebelum alay. Kayaknya lebay dulu baru alay nggak sih? Kayaknya kalau nggak salah itu. Rasai. Alay lebih baru kayaknya. Lebih baru, Lebay dulu baru alay. Sebelum alay, sebelum lebay. Alay itu singkatan kayaknya anak lebay. Alay itu anak lebay. Iya. Oh gitu. Betul. Kalau sebelum alay apa? Itu norak tuh, ada yang tulis di chat norak katanya. Norak lu. Iya. Gitu ya. Norak dari zaman udah lama sih kalau norak. Norak lu. Norak, lebay, alay. Beda kayak kalau norak sama lebay ya. Norak itu lebih kayak ke penampilan gitu. Atau sama ke sikapnya gitu. Tergantung sama daerah juga sih, Pastor. Kalau sekarang kan lebih banyak. Tapi ini sudah jadi bahasa gaul gitu, bahasa anak muda, bahasa apa ya, prokem ya istilahnya ya. Iya, kalau bahasa ini kan memang setelah anak muda, jadi generasinya memang generasi sudah yang tahun 2000-an ke atas, Pastor. Kalau generasinya Bu Susan itu too much ya? Masih too much. Saya generasi. Kok saya nggak pernah dengar too much ya? Kata too much ini kok nggak jarang dengar saya. Nah generasi itu saya. gini sih, Pastor. Mungkin kan gini kan, kalau setiap bahasa ini kan dari tiap daerah itu kan sendiri kan, Pastor. Belum selebar sekarang. Kalau sekarang Karena itu belum kan ada medsos dulu. Iya, kalau dulu kan paling cuman ya ini aja LOL kayak gitu. Misal contoh kalau memang dia mainannya di apa?
di Internet, dunia cyber chatting, online, nah, chatting, namanya ya. LOL. Nah, kayak gitu. Nah, kalau yang dulu kan kayak itu tiap daerah tuh masih punya istilah sendiri-sendiri gitu loh. Nah, kalau sekarang kan memang sudah istilahnya udah jadi kayak Nasional, bahasa nasional. nasional gitu. Jadi sudah bahasa lebay itu jadi semua nasional sama. Kalau zaman kita apa itu lebay gitu loh. Masih bingung gitu loh masih. Tapi kalau yang era-era sekarang anak-anak sekarang ya udah nangkep gitu loh, Pastor. Karena Itu ya ya, udah nasional itu. pengaruh media sosial ya. Betul. Oke. Ya, intinya maksud saya adalah kita harus mengikuti perkembangan, ya, mengikuti perkembangan bahasa, kata-kata, istilah-istilah dengan cara apa? Membaca. Ya, jangan mau kita sebagai pengkhotbah yang ketinggalan, nggak up to date. Ya, mesti up to date, ngikutin kalimat-kalimat itu. Ya walaupun kalimat-kalimat itu sebenarnya nggak semua benar ya, maksudnya baik, nggak semua baik, tapi setidaknya kita harus tahu, oh lebay itu ini, oh mager itu begini, ya. Terus apalagi ya sekarang yang istilah-istilah sekarang ya, yang belum saya sebut, ada nggak? Kepo. Ghosting dan Kepo, lain-lain oh ya itu loh, kepo, Pastor. kepo. Ya, Kepo itu Ghosting, Pastor. kepanjangan dari apa itu? Enggak kepanjangan kayaknya ya. Bukan ya? Iya, bukan kepanjangan, tapi istilah gitu loh, Pastor. Tadi Bu Susan mau bicara apa tadi, istilah apa? Ghosting yang gitu-gitu, YOLO yang bahasa-bahasa gitu. Ghosting ya. Iya. Ghosting ini saya dengarnya gara-gara ini Kaisang. Sebelum Kaisang kasusnya nggak pernah dengar istilah ghosting. Apa itu ghosting? Oh ini ternyata ada di kolom chat banyak. Anak layangan. Oh Allah itu anak layangan. Anak layangan. Terus ada alay, norak. Kamseupa itu apa ya? Kampungan apa gitu loh, itu singkatan, Kamseupai. Kamseupa. Kok saya belum pernah dengar ini ya? Kamseupa. Jadi saya nggak gaul ini ceritanya. Dari sinetron kayak gitu-gitu lah, Pastor. Nggak ngerti. Nggak pernah nonton sinetron saya. Nontonnya Iya, benar. drakor. Nontonnya drakor bukan sinetron Indonesia. Sama, Pastor. Enggak, drakor pun gara-gara terakhir ini 4 bulan terakhir ini sudah nggak pernah nonton drakor juga. Iya, nggak pernah. Sebelum main YouTube masih nonton drakor, tapi setelah main YouTube jarang nonton drakor. Iya. Apa ini sinetron putih abu-abu ini kata apa ini, Merlina? Kamseupa itu. Kamseupa itu. Iya, Pastor. Nggak pernah nonton sinetron ini. Oke deh, ya itu masukan-masukan yang up to date dari generasi-generasi sekarang ya. Oke, kita masuk sekarang di dalam kepribadian. Sebagai seorang pengkhotbah, pedoman umum dari sikap kepribadian ini akan kita ringkas. Yang pertama, yaitu be yourself. Jadilah diri sendiri. Bersikaplah tenang apa adanya dan tidak dibuat-buat. Salah satu bantuan terpenting dalam berkhotbah adalah bersikap tenang. Ketegangan menyebabkan kegugupan. Saat tegang, pikiran tidak berfungsi dengan baik. Perkataan tidak mengalir dengan lancar. Kegugupan akan mempengaruhi jemaat, mereka juga merasa tegang. Kemudian, mana ini? Kok lewat? Cara yang terbaik untuk dapat tenang adalah kaitkan khotbah kita dengan Tuhan. Perbuatlah yang terbaik semampu kita, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Jangan sesekali menampilkan kepribadian yang lain yang bukan kita. Satu-satunya cara menenangkan diri di atas mimbar adalah menjadi diri sendiri. Bila kita mencoba meniru untuk menjadi pengkhotbah lain, maka kesan tersebut akan ditangkap, dirasakan oleh pendengar sebagai hal yang kurang wajar atau yang
kurang asli dari kepribadian kita. Nah, ini ya, sebagai pengkhotbah memang kita memang dianjurkan untuk banyak mendengar khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan lain, boleh. Tapi setelah itu, ketika saudara menjadi pengkhotbah, mesti harus punya warna sendiri, punya brand image sendiri, yaitu dengan cara apa? Be yourself. Ya, jadi punya brand image sendiri. Nah, awal-awal saya belajar khotbah, saya dibilang khotbah saya mirip Pak Yusa. Gaya khotbahnya mirip Pak Yusa. Awal-awal. Ya, awal-awal saya belajar khotbah. Tapi lama-kelamaan saya karena saya mau berubah ya, karena saya mau belajar, mungkin sudah nggak terlalu, sudah nggak terlalu mirip Pak Yusa gitu loh. Dulu dibilang gaya khotbah saya kayak Pak Yusa, gerakan tangannya juga kayak Pak Yusa, cara berdirinya kayak Pak Yusa, katanya begitu, kata teman-teman saya satu asrama dulu. Nah, lalu karena kita terus mau berubah, mau belajar, ya jadilah warna sekarang sih. Gitu. Nggak tahu gimana penilaian teman-teman, apakah masih mirip dengan Pak Yusa? Iya, Chris. Kalau khotbah saya masih mirip Pak Yusa nggak, Chris? Yang pernah dengar khotbah? Yang kalau menurut Pak Agus Hertandi. Siap, Pester. Jaringan hilang-hilang, Pester. Oh iya. Kalau menurut Pak Agus, khotbah saya apa mirip Pak Yusa? Kalau dulu tidak sih, Pester. Kebelakangan ini udah mulai mirip-mirip ya? sih kalau saya lihat. Iya. Oh, ke belakang malah mirip. Iya. Kalau saya lihat sih dari cara berdirinya, kurang jalannya. Kan ada hamba-hamba Tuhan kan yang sering banyak jalan ke sana kemari juga kan. Kalau Pester kayaknya kurang juga seperti Pak Yusak. Kurang ya. Oke, masukan. Yang sering lihat khotbah saya itu siapa ya? Ayo, silakan. Masukan dari teman-teman. Lihat khotbahnya baru di Zoom, Pester. Belum pernah lihat yang di Zoom. Iya. Oh, Zoom ya, baru di Zoom. Kalau Zoom kan memang duduk terus ya, nggak luas gitu. Siapa ya? Yang pernah lihat khotbah saya siapa ya? Di kelas ini ya. Kalau Pak Agus kan jarang toh. Pak Agus Pranajaya jarang. Iya, Pak, sekali aja kemarin waktu kali dia sampai 2000 berapa? Chris kayaknya yang pernah lihat saya, atau Indri. Ada masukan, Indri? Iya, Pak. Kalau menurut Indri, gimana, Pak? Menurut Indri khotbah saya kayak Pak Yusa kah? Mungkin 60% lah, Pak. 60 ya? Oh, masih ya? Karena Bapak masih lebih cepat bicara daripada Pester Yusak. Oh gitu, tapi masih ada ya, warna Pak Yusaknya masih ada ya? Masih, Ya saya berusaha menghilangkan image itu sih. Menghilangkan image meniru gaya Pak Yusa. Itu yang saya sampai sekarang mau belajar. Supaya punya warna sendiri, bukan dibilang ikut-ikutan Pak Yusa gitu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri juga. Nggak bisa dipungkiri, nggak bisa kita membohongi diri kita juga. Karena kita dibawa kepemimpinan Pastor Yusa, sehingga yang kita lihat khotbah-khotbah Pastor Yusa, gaya-gayanya gaya-gaya Pastor Yusa. Dan orang-orang yang dibawa Pastor Yusa rata-rata mirip semua Pastor Yusa. Ya. Mungkin yang paling mirip itu Pastor Kuku. Yang paling mirip gayanya. Pastor Chun, Pastor Kuku, Pastor Abraham Sriono itu lebih mirip. Siapa lagi ya? Ya. Siapa lagi, Bu Linda? yang Bu Linda rasa mirip khotbahnya.
Khotbahnya kalau Pastor Kuku enggak terlalu juga sih, Pastor. Kalau yang biasanya Pak Cun itu ya terasa memang. Pak Kuku dulu awal-awal. Iya, Mungkin kalau terakhir sekarang terakhir ini sudah mungkin sudah agak-agak beda. Yang mm-mm. dulu awal-awal gayanya, terus putar-putar kepalanya juga ikut gayanya Pak Yusa. Kalau yang gayanya persis sama Pak Yusak mirip itu Pak Sriono, Pastor. Oh gitu ya. Mirip ya, Pak Iya, Sriono. mirip banget. Jalannya, Sampai sepatunya. sampai 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 di Makassar dibilang adiknya Pak Yusa. Pak Sriono itu adiknya Pak Yusa ya? Bukan. Iya, iya. Ya memang kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri ya. Kadang-kadang di bawah kepemimpinan siapa, kita akhirnya terimpartasi dengan gaya-gaya seperti itu. Saya mencoba juga waktu itu, saya melihat hamba Tuhan lain gitu ya, yang boleh dikatakan termasuk gereja besar lah di Surabaya. Ya, jadi saya lihat bawahannya, full timernya, ya, yang di kota-kota lain juga rata-rata mirip. Ya, tahu ya maksud saya ya. Yang di Surabaya kan sekarang lagi booming kan hamba Tuhan besarnya itu kan Pastor Philip ya. Pastor Philip Mantova gitu. Gaya khotbahnya orang-orang yang di bawah kepemimpinan beliau, ya mirip-mirip juga ya. Mirip-mirip gayanya gaya khotbahnya Pastor Philip. Yang kelihatan mirip itu gembaranya Jakarta, GMS Jakarta. Pastor Fuji Harsono. Ya. Nah, di situ saya lihat mirip. Ya, beberapa mirip. Ternyata di bawah kepemimpinan siapa itu juga mempengaruhi, ya, mempengaruhi gaya kita. Nah, tetapi intinya adalah kalau tadi dibilang Indri 60% ya gaya saya ikut Pak Yusa ya. Ya memang ini mau dihilangkan mungkin sampai hilang betul mungkin nggak bisa juga ya karena memang kita kita lihat yang kita dengar selalu khotbahnya Pak Yusa gitu ya. Dan juga pengaruh kita ini dididik oleh siapa juga. Ya, khotbah kita ini dididik oleh siapa itu juga pengaruh juga. Ada sedikit banyak ada pengaruhnya. Siapa guru kita. Nah, itu juga mempengaruhi. Itu. Tapi saya sih berharap saudara berkhotbah jangan mirip saya sih. Jangan punya warna sendiri. Ya. Oke, sebentar ya. Saya minta waktunya 2 menit, boleh ya? Oke, sebentar ya. Shalom, Pastor. Ya, sorry, ada kedatangan. Ini lagi di kantor kedatangan orang. Oke, lanjut lagi. Iya, jadi mesti jadi diri sendiri ya. Mesti jadi diri sendiri ketika saudara berkhotbah. Terus yang kedua sekarang, masalah kepribadian, yaitu jujur. Ini kedua. Kedua ini, usahakan tidak meniru orang lain. Nah, ini mirip tadi. Ya, mirip be yourself. Ya, Tuhan memilih kita sebab Dia ingin memakai kita. Sebab Dia ingin memakai kita, kita memiliki beberapa keistimewaan tersendiri yang hanya kita memilikinya dan Tuhan memiliki rencana atasnya. Mencoba untuk meniru pengkhotbah terkenal adalah suatu kesalahan. Tidak peduli betapa efektifnya khotbah orang tersebut. Bila kita mencoba meniru dia, hal itu tidak akan menjadikan efektif karena belum tentu pas. Sama halnya seperti Daud yang mencoba memakai jubah perangnya Saul. Sebab tidak pas untuknya. Maka jubah tersebut hanya lebih merupakan halangan daripada sebuah pertolongan. Bila kita berusaha meniru dan mencontoh seseorang, pendengar akan cepat mengetahuinya,
mereka akan menyadari bahwa khotbah itu tidak murni dan bersungguh-sungguh dan hanya dapat berkomunikasi secara dangkal saja. Kita tidak akan pernah benar-benar merasakan tenang dan tentram bila kita tidak menjadi diri kita sendiri. Pelayanan kita akan kaku seperti dibuat-buat, karena itu jadilah diri kita sendiri dan jadilah yang terbaik semampu kita. Oke. Jadi ini mirip yang pertama ya, be yourself, lalu nggak boleh meniru. Ya, memang saya yakin setiap teman-teman punya pengkhotbah favorit. Ya, setuju ya. Semua kita punya ya orang-orang yang kita dengerin khotbahnya, ini bagus, kita anggap ini favorit. Tapi nggak apa-apa. Bukan berarti nggak boleh kita belajar dari orang tersebut, baik itu di dalam IHS maupun di luar IHS. Ya, kita bisa belajar dengan siapa saja, dengan pembicara siapa saja. Ya, di luar IHS juga banyak yang kita bisa pelajari. Mungkin dari cara dia berdiri, cara dia ngomong, cara dia berjalan, cara dia mengupas materi, cara dia apalagi ya intinya menyampaikan firman ya, menyampaikan firman. Kita bisa belajar dari siapapun. Ya, saya berharap sih saudara dari orang-orang yang saudara bahasa sekarang kan fans ya, fans, pembicara yang saudara ngefans samanya, saya berharap sih tidak terlalu meniru gitu loh, tidak meniru sehingga saudara nanti ketika di atas mimbar tidak terlalu nyaman, bisa jadi. Tapi ada orang yang nyaman-nyaman aja karena dia merasa gayanya si pembicara A, B, dan C ini oke, ya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau saudara misalkan yang saudara pembicara yang saudara anggap bagus, saudara ngefans, lalu saudara adopsi, misalkan ada 3 pembicara. Nah, saudara adopsi satu persatu ya oke, jadi mix. Jadi nggak terlalu kentara gitu. Tapi biasanya kebanyakan orang kadang-kadang terlalu ngefans pada satu pembicara. Nah, kalau ngefans pada satu pembicara, otomatis gayanya pun nantinya, cara bicaranya pun akan ikut-ikutan. Apalagi sering mendengarkan khotbah-khotbahnya. Nah, kalau Pak Agus Pranajaya kan ini ya Pak ya, ngefans sama siapa Pak? Kalau Pak Agus Pranajaya. Oh, Pak Agus nggak ada ya? Ngefans sama Michael Christian, Pastor. Oh, Christian. Saya kira Stephen Tong. Michael Christian. Iya. Terus ya oke, nggak apa-apa. Kita bisa belajar dari Michael Christian juga nggak apa-apa. Kalau saya kalau ditanya nanti saya nggak boleh lah. Masa boleh nyebut merek? Nanti dianggap kok nggak ke IHS sih, kok ke Boleh, gereja lain. Pastor. Boleh ya? Boleh, Pastor. Saya sebenarnya ngefansnya sama Pastor Philip. Gaya dia ngupasnya sama Joseph Prince. Gaya dia ngupas materinya itu bagi saya aplikatif banget gitu loh. Aplikatif banget. Cuma memang banyak Tauratnya, banyak kata Allahnya, tapi gayanya. Dan di situ saya banyak kok bisa ya dia ngupas kayak gini ya. Saya belajarnya kayak gitu kadang-kadang, lihat. Kok bisa dia tiba-tiba memikirkan hal itu ketika membaca ayat itu. Padahal kita sendiri nggak pernah memikirkan waktu membaca ayat itu gitu. Tapi dari segi si pembicara, kok bisa ya dia ngupas? Sama seperti Joseph Prince juga sama. Ya. Kok bisa ya dia mikir kayak gitu ya? Kok bisa ya dapat pemikiran ketika kita baca ayat yang sama, kita nggak pernah dapat kayak hal kayak gitu loh. Nah, yang waktu beberapa tahun yang lalu, kami beberapa orang diajak oleh Pastor Yusak ke Singapura. Ya, waktu itu kami ke Singapura 7 orang anak-anak muda. Ya, termasuk saya ikut. Waktu itu kita mampir ke kedua gereja di Singapura. Yang pertama
City Harvest, yang kedua NCC, ya Joseph Prince. Nah, di City Harvest waktu itu yang khotbah yang pasti bukan Pastor Kong Hee. Itu loh, siapa yang pendek-pendek ya? Ada yang tahu nggak? Saya kok lupa namanya. Saya kok lupa ya namanya. Nah, orangnya pendek-pendek, rambutnya putih. Iya, rambutnya putih, pendek-pendek. Nah, waktu itu dia berkhotbah, saya melihat khotbahnya sendiri nggak nyaman orang itu gitu loh. Nggak nyamannya kenapa? Kenapa dia selalu lihat materi ya? Lihat ke mimbar, materinya di atas mimbar. Bagi saya loh ya, yang belajar khotbah nggak bagus kalau pandangan mata terus kelihat ke materi. Sudah toh, itu dalam hati saya ketika saya menilai si pengkhotbah itu berkhotbah. Nah, tahu-tahu di akhir ibadah, lalu Pastor Yusa bertanya, menurutmu bagaimana khotbah tadi? Nah, Pastor Yusa bertanya kepada saya secara pribadi. Saya jawabnya gini, Pak, itu khotbahnya kok lihat materi terus ya? Saya jawab gitu. Terus Pak Isa ngomong apa? Pak Isa ngomong gini, aku suka loh. Loh, kok Pak Yusa suka ya? Saya juga heran, suka dari sisi mana? Karena matanya lihat materi terus gitu loh. Lalu Pak Isa bilang, aku suka loh khotbah kayak gini. Kamu mesti khotbah kayak gitu. Malah dalam hati saya, saya nggak setuju dengan gayanya dia. Ya, gayanya dia. Kenapa? Karena lihat materi terus. Ya. Nah, lalu Pak Isa menjelaskan gini. Kenapa saya berkata aku suka dengan dia cara khotbahnya? Karena apa? Apa yang dia khotbahkan itu sesuai dengan apa yang dia siapkan. Jadi Pak Isa berkata gitu. Apa yang dia khotbahkan sesuai dengan apa yang dia siapkan. Lalu saya menjawab ke Pak Isa, loh Pak, bukannya kadang-kadang kita di atas mimbar itu ada banyak rema-rema yang di luar materi yang kita siapkan. Gitu, maksudnya pernah ya, saudara mengerti ya, memahami. Kalau saudara biasa khotbah itu pasti tahu. Kadang-kadang kita nyiapin, kita tulis kalimat itu di buku, dan tahu-tahu di atas mimbar, kok ini tadi saya nggak ucapkan ya? Kok kalimat ini saya nggak ucapkan ya? Ya, kadang-kadang kita di akhir khotbah kita, loh, kok tadi ini nggak saya singgung sama sekali. Nah, kenapa? Kita diarahkan, sementara kita bicara, kita dapatkan hikmat dari Roh Kudus gitu loh. Untuk ada kalimat-kalimat tambahan yang di luar dari materi yang kita siapkan, yang kita catat. Nah, saya tanya kepada Pastor Yusa, loh Pak Yusa, lalu saya tanya kepada Pak Yusa, gimana Pak kalau soal yang kayak begitu? Ya, kayak yang begitu bagaimana? Kan kita juga memberi kesempatan Roh Kudus juga berbicara ketika kita sedang berkhotbah. Nah, kalau kita melihat materi terus dan berkhotbah sesuai dengan materi, ya artinya seolah-olah kita nggak ada kesempatan Roh Kudus untuk menuntun kita untuk menyampaikan apa gitu loh. Nah, lalu jawaban Pastor Yusa begini. Nah, Roh Kudusnya kan sudah sudah berbicara sebelum persiapan. Roh Kudusnya kan sudah berbicara sebelum persiapan. Iya, artinya sebagai pengkhotbah ya doa dulu kan, apa yang mau disampaikan. Nah, lalu yang menjadi nilai plus Pastor Yusa lagi, si pengkhotbah waktu itu putar video, saudara, di LED-nya. Kan di City Harvest itu LED tuh background-nya. Saudara, waktu dia di tengah-tengah khotbah, background LED-nya berubah kayak gambar seperti gambar itu loh, ruang angkasa gitu, kayak alam semesta gitu. Ada bumi, ada Mars, ada planet-planet gitu loh. Nah, background-nya kayak gitu, saudara. Lalu dia mengeluarkan sebuah alat peraga. Alat peraganya bola tenis. Ya, dia lemparkan bola tenis itu ke atas, lalu dia tangkap. Nah, ini dia sebenarnya ingin menunjukkan tentang gravitasi. Ya, sebenarnya dia sedang berbicara tentang gravitasi. Nah, kalau yang itu saya setuju, menarik. Iya, ilustrasinya dia menarik, tapi gaya khotbahnya dia dari awal hingga akhir buat saya kok lihat materi terus gitu loh. Seolah-olah tidak ada penguasaan materi.
seolah-olah begitu. Ya mungkin buat pengajar oke ya, buat mereka yang mengajar mesti harus seperti itu. Tapi bagi saya nggak oke. Lalu berikut itu hari Sabtu. Waktu itu hari Sabtu kita ke gereja City Harvest Church di Singapura. Lalu hari Minggunya kita mampir ke gerejanya NCC, New Creation Church gitu. Di pas kok ya yang khotbah ya pas Joseph Prince gitu loh. Ya, yang sebelumnya saya pernah ke sana, yang khotbah bukan Joseph Prince, yang khotbah Lawrence wakilnya Pastor Joseph Prince. Nah, waktu itu pertama kali saya juga langsung duduk di barisan waktu itu di barisan nomor 3 di depan gereja gitu ya, dari depan panggung, barisan nomor 3 dan khotbah Pastor Joseph Prince gitu. Nah, waktu khotbah Pastor Joseph Prince memang bagus gitu, pengupasan dari bahasa Ibrani, Yunani bagus. Nah, memang gaya khotbah dia nggak bisa ditiru. Saya sebagai pengajar homiletika saja sampai sekarang nggak bisa gimana mau mencari benang merahnya dia. Saya berusaha untuk waktu dengerin saya mau berusaha cari benang merahnya. Gimana caranya dia mempersiapkan, bagaimana caranya dia memaparkan. Ya, yang saya tahu, yang saya bisa jelaskan kepada saudara, gaya khotbahnya dia eksposisi. Yang saya bisa jelaskan kepada saudara, gaya khotbahnya Pastor Joseph Prince itu eksposisi, bukan ekspositori ya. Eksposisi. Jadi per ayat dia kupas satu persatu, lalu dimunculkan bahasa Ibrani, jadinya dalam. Ya, ilmunya jadinya dalam, pengajarannya dalam gitu. Nah, jadi dari situ akhirnya saya menangkap memang gayanya dia nggak bisa ditiru, dan betul Pak Yusak di akhir khotbahnya, di akhir ibadah, lalu dia berkomentar, wis hebat ini, saya sendiri nggak ngerti caranya dia khotbah, caranya dia mempersiapkan kayak apa, kata Pastor Yusak loh. Pastor Yusak aja mengakui caranya Pastor Joseph Prince ini mempersiapkan khotbah bagi Pastor Yusak itu bagus sekali gitu. Nah, saya sih mengiyakan statementnya Pastor Yusak, iya itu susah Pak, nggak bisa ditiru. Betul-betul memang betul kayak mendalami, menguasai, terus dan pastinya pemahaman grace-nya itu mesti ada di dalamnya ya. Jadi Joseph Prince seperti itu. Nah, semua kita pasti punya pengkhotbah favorit. Ya, kalau Bu Linda siapa, Bu? Ya itu Pastor, salah satunya Joseph Prince. Hampir tiap malam kayaknya saya mesti puter punyanya dia. Joseph Prince. Berarti setidaknya khotbahnya mirip-mirip gaya Joseph Prince. Yang itu yang jadi bingung Pastor, soalnya dia itu kan mengalir gitu kan, kayak apa namanya, banyak revelation-nya gitu Pastor. Jadi ada banyak hal yang mungkin kita nggak pikirkan gitu ya, dia kok bisa sampai sana. Salah satunya kemarin itu yang saya dengar itu, dia bahas yang di Amsal yang mengenai Salomo bilang ada 4 hal di dalam dunia yang dia nggak akan bisa mengerti. Sampai akhir hidupnya Salomo itu nggak ngerti dia. Jalan Raja Wali di langit, itu loh Pastor. Ular yang berjalan di cadas, terus dia bilang apa namanya, pria muda bersama dengan wanita ya. Padahal Josephine ngomong kan, dia itu kan 700, istrinya itu 700 istri, 300 gondek ya, gitu ya Pastor. Dia nggak ngerti gitu loh. Ternyata itu dia bisa hubungkan sama ke Yesus gitu, Pastor. Luar biasa. Ya, saya sampai kaget. Wah, ternyata itu hubungannya ke sini ya gitu. Waduh, luar biasa sekali. Iya, selalu menghubungkan ke Yesusnya ya. Iya, keren itu, Pastor. Ya, dikit-dikit selalu ke Yesus, dikit-dikit ke Yesus. Walaupun perjanjian lama Yesus gitu. Ya, dan itu benar ya, karena kan Salomo juga enggak paham, Pastor. Karena kan Salomo waktu itu kan belum di zamannya Yesus gitu kan. Jadi wah, itu sampai saya itu dengar sampai waduh keren. Iya. Kalau John siapa John? Pengkhotbah favorit? Iya, Pastor. Kalau pengkhotbah favorit lokal sama luar negeri, Pastor ya. Terserah sih. Ya kalau lokal itu saya suka sama pendeta Esra Soru,
sama ini Gilbert Lumendong. Gitu. Kalau interlokal. Kalau internasional mungkin nggak terkenal, Pastor. Ada Siapa dua, namanya? Pastor Paul Robert Brecker sama Gehenna Kim. Orang. Iya, belum pernah dengar saya namanya. Iya, Pastor. Kenapa itu? Dua pastor itu yang internasional kenapa? Apa yang John dapat? Karena mereka kuat di pengajaran, Pastor. Jadi mereka tidak asal berbicara, tapi analisa dalam teologinya dalam sekali. Dia pengajarannya kuat itu. Jadi untuk dua pastor itu, dan juga dari Pastor Ezra Soru, saya juga dari pengajarannya jadi kuat juga Gilbert Lumendong. Istilahnya kalau Gilbert Lumendong itu pengajarannya ada, tapi relevansinya bagi kehidupan itu juga kuat. Jadi gimana ya? 50-50 lah. Jadi khotbahnya teologi dan relevansinya bagi kehidupan itu sama-sama kuat. Jadi enak kita dengarnya begitu, Pastor. Semangat gitu. Terima kasih, Pastor. Oke, thank you. Bu Susan, masih sibuk? Iya, Pastor. Kalau Bu Susan siapa pengkhotbah favoritnya? Favorit kalau Signalnya putus. pengajaran itu memang di ini ya, kalau itu saya banyak itu di itu sih memangnya Joseph Prince yang paling suka sama saya kan ngikutin ini Stephen Furtick karena dia itu ya elevation dari elevation ya. ya, punya cara ininya tuh kalau saya sih ngelihatnya Semangat cara dia. untuk budaya bule itu, tapi maksudnya apa ya? Ya nggak pengajaran, lebih apa ya? Lebih ke hari-hari. Tapi isinya tuh ada gitu loh. Kalau biasanya kan enggak. Kalau bule itu kan rata-rata ke hari-hari gitu loh, Mas. Kalau ini tuh enggak di hari-harinya, tapi bobotnya itu ada gitu loh. Itu sih, Mas. Oke. Stephen Furtick sama siapa tadi? Joseph Prince. Joseph Prince ya, dua ya. Iya. Oke. Pak Agus tadi, Pak Agus Pranajaya siapa? Michael Christian. Iya, kalau sekarang iya, Pak. Michael Christian. Sama YTH. CTH. Oh iya, betul, YTH. Yakub Trihandoko. Yakub Trihandoko. Iya. Ya, sama saya juga itu, Pastor, kalau lokal. Sama YTH. Yakub Trihandoko ya. Oh, oke. Kalau Yakub itu apa, Pak Agus, istimewanya? Yakub itu reform, tapi reformnya beda sama Stephen Tong, Pak. Jadi dia grace sih. Dia grace, pengajarannya bagus. Bagus lah Yakub. Ya, keren. Gitu ya. Coba Yakub Trihandoko. Belum pernah saya dengar. Yakub Trihandoko sama Michael Christian itu keren sih. Oh, gitu ya. Nah, kalau saya sih sekarang khotbahnya ya meniru cara mereka, meniru dalam artian mereka di awal kasih masalah, terus yang tahap kedua kasih solusi, terus kasih aplikasinya seperti apa. Jadi saya mencoba meniru itu sih. Masalah, solusi, aplikasi. Iya, masalah, solusi, aplikasi. Solusinya kan pasti berpusat pada Kristus, kemudian aplikasinya kita hubungan horizontalnya seperti apa, kayak gitu. Iya. Oke. Kalau Pak Agus Hertandi apa, Pak? Pak Agus Hertandi ada? Hilang. Kalau Elkesia. Kalau saya Stephen Furtick, Pak. Stephen Furtick ya? Yang dari Elevation Church itu. Itu toh? Ya, dia kan agak ngeyut juga. Dari gayanya. Terus empowering juga. Pokoknya lebih relate sama kehidupan sehari-hari, Pak. Oh, oke. Kalau Chris, siapa Chris? Chris Winarso. Saya Chris Manusama sama Jeffrey Rahmat, Pastor. Jeffrey Rahmat ya. Ya. Iya. Oke. Kalau Tiara.
Tiara sama siapa nih? Ngefansnya. Mengkhotbah siapa? Ada Tiara? Nah. Ya, Pastor. Kalau Tiara ngefans sama pembicara siapa? Gilbert, Pastor. Gilbert ya. Bicaranya cepat itu, nggak ada remnya. Mungkin lupa bernafas juga bisa. Cepat sekali gitu. Ya, ya. Oke, jadi semua kita pada dasarnya semua punya lah ya, punya orang-orang yang kita anggap khotbahnya bagus, kita bisa belajar darinya. Tapi pesan saya mesti jadi diri sendiri ya, jadi diri sendiri. Oke. Terus yang kedua mengenai tadi yaitu kepribadian. Yang kedua adalah yang ketiga, jujurlah pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri. Ketulusan hati dan kejujuran sangat penting bagi seorang pengkhotbah. Kita adalah saluran bagi Elohim, seorang juru bicara di mana melalui kita Elohim berbicara pada umat manusia. Karena itu ia menghendaki sebuah bejana yang jujur, bebas dari kemunafikan dan tipu muslihat. Jadi setiap pengkhotbah saudara mesti jujur ya. Kalau saudara cerita kesaksian betul-betul yang dialami, ya jangan ditambah-tambahi. Nah ini banyak orang cerita kesaksian itu ditambah-tambahi sendiri, ya ditambah-tambahi sendiri, nggak jujur gitu loh. Nah orangnya nggak sembuh dibilang sembuh misalkan, ya toh didoakan maksudnya belum ada hasil tapi kita bilang sembuh gitu. Nah berarti kan nggak jujur, ya nggak jujur di dalam kesaksian. Dan bicara tentang kejujuran ini sebenarnya kaitannya dengan integritas. Ya, integritas. Jadi apa yang saudara sampaikan, apa yang saudara khotbahkan, mesti harus sama yang saudara lakukan. Setidaknya yang saudara khotbahkan pernah saudara alami. Nah itu penting ya. Ketika kita sebagai pembicara memang ini jadi beban tersendiri. Tapi jangan Pak. Ya. Halo. Kalau yang maaf saya potong, kalau yang tadi mengenai jujur itu yang sebenarnya mungkin belum ada hasil, kita sudah katakan kamu sembuh, bedanya dengan kata-kata profetik itu bagaimana penggunaannya, Pastor? Nah, kalau itu bukan menceritakan kesaksian nggak apa-apa. Ini kan cerita tentang kesaksian. Namanya kesaksian itu berarti sudah terjadi toh. Tapi kalau tujuannya kita menguatkan yang bersangkutan, ya mengucapkan kata-kata profetik itu, menguatkan, boleh. Tapi kalau bicara kesaksian ya apa adanya yang terjadi. Kalau memang belum sembuh ya nggak apa-apa, cerita apa adanya. Oh, dan kemarin saya mendoakan orang seperti ini dan memang orangnya sempat bersedih hati, kami kuatkan, gitu. Ya apa adanya dengan kondisinya misalkan. Ya, jadi beda ya. Karena ini bicara kesaksian, ya, ceritakan apa adanya saja. Oke. Kemudian yang keempat, jadilah bejana yang bersih. Ada kemungkinan bahwa pendengar kita memiliki kerohanian yang lebih tinggi dari kita. Nah ini, banyak loh, jemaat itu lebih rohani dari pembicaranya, bahkan lebih berteologi, ya lebih berteologi dari kita. Kita kemudian, jika kemudian kita berpolusi, maka kita akan menjadi polusi bagi pendengar kita. Jika ada kepahitan dalam diri kita, maka kepahitan itu akan tertular kepada pendengar. Jika kita membiarkan diri kita dikuasai sikap yang negatif, jemaat kita juga akan bersikap negatif kepada kita. Kita akan memiliki tanggung jawab yang mutlak untuk menjadi seseorang yang Tuhan ciptakan. Nah ini, jadi jangan menyebar ragi di atas mimbar, ya ragi kepahitan misalkan. Jangan. Ya, kalau kita nggak suka sama siapapun, pengkhotbah siapapun mungkin atau gereja manapun, itu nggak perlu disampaikan di atas mimbar.
ya, atau menyerang seseorang di atas mimbar, tidak diperkenankan. Apalagi kalau di IHS punya prinsip yaitu semua pengkhotbah tidak boleh menyerang seseorang di atas mimbar. Ya, mimbar bukan untuk menyerang. Yang kedua, mimbar bukan untuk membela diri. Ya, jadi pada intinya adalah jangan menyebarkan kepahitan, karena ketika pengkhotbahnya kepahitan, lalu dia berbicara tentang kepahitan, otomatis yang mendengar bisa-bisa ikut kepahitan juga. Nah, ini realita yang seringkali terjadi juga. Ya, waktu saya mendengar waktu awal-awal gereja IHS mengajarkan tentang Yahweh, ada pengkhotbah yang diundang di salah satu gereja di Makassar. Ya, pengkhotbah itu diundang ke gereja salah satu, lalu di atas mimbar dia menyebutkan namanya Pastor Yusa, jadi dia menyebutkan namanya gereja IHS di atas mimbar. Ya, jadi si pengkhotbah ini berkata, IHS sesat, Pastor Yusa sesat. Nah, kayak gitu kan nggak oke ya, nggak bagus. Ya, jadilah bejana yang bersih, jadilah bejana yang murni. Nah, saya dengarnya dari mana? Saya dengar dari jemaat juga. Ya, ternyata si pastor ini diundang di gereja lain, ya ternyata menjelek-jelekkan Pak Yusa, dia menjelek-jelekkan IHS, katanya seperti itu. Jadi kan ada orang yang bisa pro, ada orang yang bisa kontra. Nah, yang kontra ini kan pasti bisa menyampaikan. Kontra ini kan pasti menyampaikan. Nggak semua kan dari apa yang kita sampaikan di mimbar, semua yang mendengar setuju. Gitu loh. Jadi mesti harus jadi bejana yang bersih. Tulus sajalah, khotbahkan firman Tuhan saja, murni. Ya, nggak usah menyebarkan apa ya istilahnya ragi-ragi Farisi, kepahitan dan sebagainya. Oke, ini penting perlu digarisbawahi bagi setiap kita. Bersikaplah tulus, yang kelima. Ya, mesti bersikap tulus. Ketulusan berarti bebas dari kepura-puraan dan ketidakjujuran. Hal ini akan berarti bahwa penampilan kita sama dengan pribadi kita yang sesungguhnya. Janganlah penampilan kita berbeda dengan pribadi kita. Bersikaplah apa adanya, jujur dan tulus. Banyak pengkhotbah menanamkan kesan yang lain mengenai kepribadian mereka terhadap publik. Mereka menggunakan hal-hal rohani sebagai kedoknya. Hindarilah kemunafikan, Tuhan jelas tidak menyukai hal-hal yang palsu. Seperti itu. Bahkan orang-orang akan dengan cepat sekali menyadari kepalsuan. Jadi sebagai pengkhotbah harus tulus, ya tidak boleh berpura-pura. Ya. Seperti Crazy Rich. Nggak boleh ya, Crazy Rich lagi booming gitu kan. Jangan pura-pura kaya gitu ya. Jangan pura-pura, tapi apa adanya saja. Ya, kalau memang tidak seperti itu ya sudah, berbicaralah apa adanya. Jangan apa ya menjelaskan baik-baiknya tok gitu. Orang itu pasti akan tahu. Iya, pasti akan tahu. Misalkan contoh, dia menceritakan tentang keluarganya di atas mimbar. Ya, dia menceritakan keluarganya ya baik-baik toh. Padahal di belakang kita tahu pengkhotbah itu misalkan apa? Suka berkelahi dengan pasangannya. Ya, terus kemudian apa? Pisah ranjang. Nah, kan akhirnya jadinya apa ya? Orang menilai oh, itu sandiwara saja di atas mimbar. Gitu loh, sandiwara saja. Jadi nggak tulus. Gitu. Ya, jadi mesti harus tulus sebagai pembicara. Terus kemudian yang keenam, saya selesaikan ya, sisa 2 ini. Karena waktunya sudah habis, saya selesaikan aja cepat saja. Milikilah rencana sasaran yang jelas. Suatu kepribadian akan terbentuk dengan benar dan berkembang apabila pribadi itu memiliki sasaran yang nyata dalam hidupnya. Jika hidup kita benar-benar didedikasikan untuk menjadi pemberita firman, maka kepribadian kita akan berkembang mencapai tujuan tersebut.
Pada akhirnya akan terbentuk kepribadian yang baik, yang cocok untuk mengkomunikasikan kebenaran kepribadian kita dalam bentuk yang paling sesuai dengan juru bicara Tuhan. Jadi sebagai pengkhotbah, milikilah planning, milikilah sasaran yang jelas. Ya. Jadi bicara tentang kepribadian, jadi sasarannya berkaitan dengan kehidupan si pengkhotbah juga. Ya. Berikut yang ke-7, bersikaplah sepenuh hati, all out. All out. Tidak ada hal baik yang dapat dicapai oleh orang yang setengah-setengah dalam mengerjakan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang berharga dapat tercapai tanpa membayar mahal. Serahkan diri kita sepenuh hati kepada tugas membawakan firman yang luar biasa itu. Biarlah tujuan itu menjadi puncak pikiran kita. Pelajarilah segala sesuatunya sebisa kita dalam mengupas suatu pokok khotbah. Biarlah pokok subjek itu menyerap perhatian dan motivasi kita. Buatlah hal tersebut hal terpenting dalam hidup kita. Tetapkanlah untuk segala sesuatu yang layak menerima panggilan tertinggi yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Jadi sebagai pengkhotbah, saudara harus all out. Kalau bahasanya James Gui, apa? Bahasanya James Gui, full tilt. Full tilt. Artinya mengerjakan segala sesuatu dengan maksimal. Ya. Jadi ketika saudara berkhotbah, berkhotbahlah seperti besok sudah mati, sudah dipanggil Tuhan. Ini adalah khotbah terakhir kita. Jadi kalau setiap saudara diberi kesempatan untuk tampil berkhotbah, berkhotbahlah dengan yang terbaik, seolah-olah ini adalah khotbah terakhir saudara. Besok sudah dipanggil Tuhan. Nah itu, ya punyailah pemahaman seperti itu. Tanamkan di dalam pikiran kita, lakukan yang terbaik. Khotbahlah khotbah yang terbaik. Seolah-olah besok saudara tidak punya kesempatan berkhotbah lagi. Dipanggil Tuhan alias dipanggil Tuhan. Nah, dengan demikian, walaupun kita khotbah di antara cuma 10 orang, tetap maksimal. Khotbah di antara ribuan, tetap maksimal. Jangan khotbah di antara ribuan, semangat maksimal. Giliran khotbah di antara cuma 5 orang, saudara jadi ogah-ogahan khotbahnya. Tidak sepenuh hati. Tidak boleh. Berapapun jumlah yang hadir, tetap dilayani dengan maksimal. Dan orang pasti bisa merasakan, saudara ini melayani maksimal dengan sepenuh hati atau tidak. Ya, jemaat itu bisa ngerasa kok. Gitu. Oke, selesai sudah materi hari ini tentang kepribadian seorang pengkhotbah. Minggu depan kita lanjut di penampilan. Ya. Oke, hari ini kita selesai. Kita berdoa dan mohon bantuan siapa yang pimpin doa ya. Elkesia boleh pimpin kita dalam doa. Ya Pak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mata kuliah kami pada hari ini. Kami bisa belajar banyak hal untuk persiapan khotbah kami. Engkau persiapkan juga hati dan pikiran kami Tuhan menurut kehendak-Mu. Engkau sertai juga Pastor Hanhan dalam kehidupannya sehari-hari, dalam pelayanannya. Tuhan berkati. Nah, doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Oke, mau di absen dulu. Ya, bisa nyalakan kameranya semua. Wah, Bu Susan lagi di jalan ini. Nyetir. Iya, saya kepeteran. Oh, oke. Ya, saya foto dulu lembaran pertama dulu ya. Oh, ini cuma 1 lembar. Biasanya 2 halaman. Oke, ya 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Iya, terima kasih buat waktunya. Thank you, Pastor. Tuhan Yesus memberkati semua.
Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Baik, kita akhiri. Ya.